Sering pusing lihat laporan keuangan, angkanya banyak, istilahnya aneh, dan rasanya kok rumit banget ya kan? Tenang, hari ini anggap saja saya mentor Anda. Kita akan bedah bareng-bareng supaya Anda bisa lebih pede menganalisisnya. Wajar kok kalau merasa begitu, Anda nggak sendirian. Makanya, daripada kita cuma teori, mending kita langsung praktik aja ya. Kita akan bedah laporan keuangan beneran, satu persatu, jadi Anda tahu persis harus mulai lihat dari mana. Oke, untuk studi kasus kita kali ini, kita akan pakai perusahaan yang mungkin Anda kenal, yaitu PT Prodia Widya Husada. Yuk kita mulai petualangan kita. Nah, ini ibaratnya KTP perusahaan, selalu mulai dari sini. Kenapa ini penting? Karena kita harus tahu kita lagi analisis perusahaan apa. PRDA ini di sektor kesehatan. Jadi nanti kita bandingannya ya sama perusahaan kesehatan lain, jangan sama perusahaan tambang, biar adil, apel sama apel. Pertanyaan paling dasar dan paling penting buat seorang investor, sebenarnya perusahaan ini dapat duit dari mana sih? Jawabannya ada di laporan pendapatan. Mari kita cari tahu. Nah, ini dia nih, dapurnya Prodia. Di sini kita bisa lihat dengan jelas dari mana aja sumber uang mereka. Oh, ada dari tes laboratorium, ada dari tes yang lebih khusus, dan layanan lainnya. Rincian kayak gini penting banget biar kita paham sumber pendapatan utamanya dari mana. Dan ini dia totalnya teman-teman, angkanya lebih dari 2,2 triliun rupiah. Ini adalah omset atau pendapatan kotor dari semua layanan yang tadi kita lihat. Inilah mesin yang menjalankan seluruh perusahaan. Oke, omsetnya gede, tapi pendapatan besar itu belum tentu untung loh. Sekarang kita mau cari tahu, setelah dikurangi semua biaya, perusahaan ini beneran cuan atau enggak? Ini laba kotor. Gampangnya, ini pendapatan dikurangi biaya pokok untuk menghasilkan layanan itu. Kalau kita lihat, angkanya sedikit turun ya dari 2024 ke 2025. Sebagai investor, ini semacam lampu kuning kecil. Bukan berarti jelek, tapi ini memicu pertanyaan, kenapa turun ya? Biayanya naik atau gimana? Ini jadi bahan buat kita gali lebih dalam nanti. Sekarang kita masuk ke metrik favoritnya para investor, EPS atau laba per saham. Sederhananya gini, kalau semua keuntungan bersih perusahaan itu kita potong-potong kuenya, nah EPS ini adalah jatah keuntungan untuk setiap lembar saham yang Anda punya. Dan untuk PRDA, EPS-nya itu Rp227 per lembar saham. Angka inilah yang nanti akan jadi dasar kita buat menilai kira-kira harga sahamnya wajar atau enggak. Biasanya sih makin tinggi EPS, makin menarik perusahaannya. Punya untung itu bagus, tapi perusahaannya juga harus sehat secara finansial biar bisa bertahan lama. Ibarat orang gajinya gede, tapi utangnya lebih gede kan bahaya. Nah, sekarang kita mau cek kesehatan dompet perusahaan ini. Apa yang dia punya dan apa yang dia utang. Angka ini adalah total ekuitas. Kita bisa sebut ini harta bersih perusahaan. Jadi kalau semua asetnya dijual, terus semua utangnya dilunasin, nah sisanya segini. Semakin tebal ekuitasnya, artinya fondasi keuangannya semakin kokoh. Kalau yang ini adalah total utang jangka pendek yang harus dibayar dalam waktu setahun. Nah, sebagai investor, kita harus bandingkan angka ini sama uang kas yang mereka punya. Seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, kas mereka itu jauh lebih besar dari utang ini. Wah, ini pertanda bagus banget. Dan ini dia buktinya. Lihat deh grafiknya, cadangan kas mereka tuh naik pesat dalam setahun. Ingat ya, cash is king. Punya uang kas yang jauh melebihi utang jangka pendeknya, itu artinya perusahaan ini sangat aman dan punya bandalan pengaman yang super tebal. Nah, kita udah lihat 3 pilar utama, dari mana dapat duitnya, untung atau enggak, dan seberapa sehat dompetnya. Sekarang, gimana kita merangkai semua potongan puzzle ini jadi satu gambaran utuh? Jadi ini dia kerangka dasarnya. Anda bisa pakai 4 langkah ini untuk check up kesehatan perusahaan manapun. Ini adalah fondasi dari seorang investor yang cerdas dalam mengambil keputusan. Disinilah perjalanan Anda sebagai investor sejati dimulai. Laporan keuangan itu cuma ngasih data. Anda yang harus bertanya, kenapa laba kotornya turun? Dengan EPS segitu, harga sahamnya sekarang kemahalan atau kemurahan? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan memandu keputusan investasi Anda selanjutnya.